asik macam supporter kelas ya? Iya. Nah, tidak betul guys tadi. Ya, bagaimana kabar? Saya cerita semua. Ya, baik. Sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya. Jadi, guru minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Dapat Eli ya? Eli maju pimpin kita berdoa. Pak Guru dan teman-teman, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami telah berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan segala tugas dan aktivitas kami. Mari Engkau tuntun kami dari awal kegiatan belajar mengajar kami hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, ini doa kami hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, anak-anak, kita absen dulu ya. Ya Pak. Hari semua nih. Ah, luar biasa. Semangat sekali pagi ya. Ya, Pak. Kita absen dulu. Adelia Tamapu, Afriani, lalu Pak. Avanda Dianapaku, Hadir Pak. Eka Putra, Barmani, Baik, Pak. Estefania, Hadir Pak. Geraldine. Geraldine itu semangat. Semangat sedikit. Iya, Pak. Gloria Dian, Hadir Pak. Hermiani Upadi, Hadir Pak. Jennifer Hadina, Hadir, Pak. Jessica Abraham, Hadir. Jessica ketawa ini dulu. Julianto, Laila Melatu, Hadir, Pak. Jian, jadi Setiawan, Hadir, Pak. Nadia, Rambut Raya, Hadir Pak. Octavian Mopa, Ada, Pak. Putriani Ramkai, Hadir Pak. Yoga Saputra Umina, Hadir, Pak. Benedina Kai Jumba. Hadir Pak. Ya, baik. Ini kami semua 17 orang ya. Jadi baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini, jadi sebentar kita akan masuk di materi pembelajaran kita. Jadi nanti di sini kita akan belajar ya. Ya, kita akan belajar tentang materi kita, yaitu agribisnis, pakan ternak ruminansia. Ya. Ya, Pak. Lebih khusus kita akan mempelajari tentang cara mengawetkan pakan hijauan ternak ruminansia. Ya. Ya, Pak. Ada yang tahu apa itu pakan? Makanan. Makanan. Ya, makanan ya. Ya. Jadi kalau ternak ruminansia itu dia makanannya adalah hijauan. Ya. Ya. Ya, Pak. Hijauan itu bisa berupa apa saja? Apa lagi? Daun-daunan ya? Ya. Nah, kalau kita di sini biasanya kalau tidak ada rumput, pergi cari daun lantoro ya? Ya. Nah, atau kamu bilang kalau istilahnya kita di sini daun kopi itu. Padahal itu adalah daun lantoro. Ya. Nah, kemudian bisa kita menggunakan daun gamar. Ya? Ya. Nah, nanti kita bukan belajar tentang jenis-jenis hijauan itu, tapi sebentar kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk mengawetkan, ya, mengawetkan pakan hijauan ini. Jadi untuk apa itu dia diawetkan? Nah itu tujuannya untuk kita mengatasi kekurangan pangan pada saat musim-musim seperti sekarang ini. Ya. Jadi kalau pada musim kering seperti sekarang ini, itu biasanya rumput itu sudah pada mati semua. Ya. Ya. Ya, Pak. Jadi untuk mempersiapkan cadangan makanan, ya, untuk mempersiapkan cadangan makanan pada saat musim sekarang musim kering, itu bisa kita lakukan dengan cara pengawet. Ya. Jadi
kita lihat materi kita. Silakan kalian perhatikan di sini ya. Kalau sudah ini, jadi ini mengawinkan hijauan pakan ternak ruminansia ya. Nah, kita lihat. Sini ya. Nah, ini kompetensi dasarnya. Ya, kompetensi dasar untuk pelajaran kita pada pelajaran ini. Yang pertama itu menerapkan pengawetan hijauan pakan ternak ruminansia dengan metode anaerob. Ya, jadi kita menerapkan pengawetan hijauan pakan ternak ruminansia dengan metode anaerob. Kemudian yang kedua itu mengawetkan hijauan pakan ternak dengan metode anaerob. Jadi ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Jadi ada dua dia ya. Ya Pak. Itu yang bagian bawah itu mengawetkan itu berarti ada sesuatu yang kita kerjakan. Ya. Dalam hal ini kita melakukan praktek sebentar ya. Ya Pak. Praktek tentang pengawetan pakan hijauan ternak untuk ternak ruminansia. Nah, kemudian sekarang kita lihat tujuan pembelajarannya. Ya. Nah, setelah kita mengetahui kompetensi dasar tadi, sekarang kita lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu menguraikan cara mengawetkan hijauan pakan ternak ruminansia secara anaerob dengan baik dan benar melalui model project based learning. Nah, jadi ini tujuan pertama. Jadi kalian harus mampu menguraikan caranya dia. Nah, menguraikan itu berarti kita nanti kita langkah-langkahnya dia ada. Ya, Ya Pak. dengan metode atau model project based learning. Jadi kalau model project based learning ini berarti sebentar kita melakukan proyek. Ya, Ya Pak. asal melakukan proyek itu ada hasil yang kita buat. Jadi sebentar baru kita lihat ya. Kemudian yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik dapat merinci bahan dan alat pembuatan silase dengan benar. Yang ketiga, melalui tayangan video dan diskusi kelompok, nah sudah ada diskusi ya. Ya Pak. Diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan langkah-langkah dalam pembuatan silase dengan benar. Kemudian yang berikut, mendemonstrasikan proses pembuatan silase sesuai dengan langkah-langkah kerja yang benar. Dan siswa mampu mengawetkan hijauan pakan ternak ruminansia secara anaerob dengan baik dan benar dengan menggunakan silo plastik. Nah itu alat kerja. Ya. Ya Pak. Kemudian berikut melalui tayangan PPT poin-poinnya, peserta didik dapat menjelaskan manfaat pembuatan silase yang baik. Dan terakhir, melalui penugasan pada LKPD, peserta didik dapat mengemukakan ide. Nah, ide. Ingat. Jadi ini antara tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Kompetensi dasarnya tadi, ya, tentang proses pengawetan hijauan pakan ternak ruminansia dan tujuannya yang kalian harus capai pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah siap untuk kita mulai pelajaran? Ya, baik. Jadi kemudian, kadang-kadang setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan tujuannya, nah sini sebentar Guru akan menayangkan video. Ya. Nah, Guru akan menayangkan video. Nanti silakan kalian lihat video ini. Jadi video ini dia berkaitan dengan proses ini ya, proses di mana pada saat musim kering itu ya sudah tidak ada rumput tadi apa yang ini. Kita lihat ya. Ya Pak. Sabar.
Sabar ya. Silakan sebentar kita amati video yang peluru tadi ya. Iya Pak. Silakan kita lihat video sini ya. Iya Pak. Apa judulnya? Sebelum mendapat penyuluhan membuat hidup peternak sapi jauh dari sejarah. Pada semisal di Tanah Sumba, Nusa Tenggara Timur. Itu artinya waktu bekerja dimulai. Marta dan putranya Ama langsung menuju kandang sapi yang terletak tepat di samping rumah mereka. Memeriksa kondisi sapi yang terluka, sakit, atau hamil adalah kebutuhan sehari-hari. Sudah 15 tahun, keluarga ini menggantungkan hidupnya dari mengembalakan sapi. Seperti kebanyakan peternak kecil di Sumba Timur, mereka hanya bertugas merawat sapi milik orang lain. Nah, kalau itu upahnya seperti apa? Kalau beranak 5, satu kita satu kelompok. Tapi kalau ini apa jual-jual terus. Dijual-jual. Iya. Dijual sehari-hari. Iya. Nah, kalau sekarang punya berapa ekor Pak? Tinggal 2. Tinggal 2. Iya. Dari sebaik ini yang Bapak jual, Iya. oh kalau sudah punya 2 sekarang. Iya. Sapi hamil merupakan impian, karena dari sinilah mereka mendapat upah untuk menutup biaya hidup sehari-hari. Sayangnya tidak setiap tahun sapi hamil sehingga Marta bisa mendapat penghasilan. Ditambah lagi, kurangnya pengetahuan tentang metode beternak yang baik. Walhasil, hidup makmur dari sapi masih jauh dari harapan. Dengan sapi sebaik ini Bapak Kembalakan ini, pada datang ada dinas peternakan datang ke sini kasih penyuluhan, kasih apa namanya pembelajaran bagaimana merawat sapi yang benar supaya lebih cepat beranak. Tidak pernah. Tidak pernah datang. Tidak pernah datang. Tidak pernah. Kandang sapi dibuat sederhana tanpa atap atau persediaan pakan dan air minum yang cukup. Maka setiap hari, sapi harus digembalakan kepada savana. Sudah puluhan tahun, cara pemeliharaan secara tradisional ini dilakukan komunitas peternak sapi di Sumba. Mereka hanya mengandalkan alam untuk menyediakan rumput dan air bagi hewan ternak mereka. Tugas Ama dan adiknya Aldi semakin berat saat musim kemarau tiba. Nah, coba tinggal. Karena rumput dan air sulit didapatkan di padang savana. Kalau lagi musim kemarau seperti ini, rumput dekat sini pada sudah habis. Berapa jauh Aldi? Bisa melewati 30 km. Untuk mendapatkan air untuk timbang. Jauh ya. Ya, Dan saya jalan kaki. iya, Jalan bawa kuda. ya pernah. Sapi kawin alami juga menjadi masalah lain. Lamanya masa kawin hingga anak sapi yang terlahir cacat serta kerdil juga telah terjadi. Karena mereka memiliki populasi ternak yang cukup banyak, lalu dari sisi tenaga kerja juga itu juga yang sama. Lalu juga ya potensi yang ada di mana cukup memungkinkan untuk mereka lepas. Nah itu sebenarnya yang jadi persoalan. Kurangnya pengetahuan dan belum mendapatkan penyuluhan. Inilah realita peternak kecil di Sumba Timur sehingga menyebabkan mereka sulit berkembang. Budi Kurniawan, Sumba. Ya, anak-anak, kita sudah perhatikan tadi video ya. Iya, Pak. Jadi dari video tadi itu
itu ada beberapa hal yang kita menjadi catatan ya. Coba, siapa yang tahu? Tentang apa tadi? Ya? Ya? Ya, tentang beternak apa saja kira-kira tadi yang kalian nonton dari video itu, apa yang menjadi permasalahan dari beternak tadi? Ya. Jangan. Kekurangan pangan pada saat musim kering dan itu pangan itu ada ketersediaan makanan dia. Ya. Jadi kita lihat ternak itu dilepas begitu saja di padang. Ya. Dilepas begitu saja di padang. Pada musim kering rumput atau hijauan itu tidak ada. Ya. Jadi sebentar pada pelajaran kita akan belajar bagaimana cara kita mengawetkan hijauan pakan ternak. Karena kalau pada saat musim hujan anak-anak itu rumput itu berlimpah. Ya. Ternak itu pasti dia tidak akan bisa sanggup untuk makan semua. Nah, jadi sekarang bagaimana kita memanfaatkan musim hujan itu, kita manfaatkan sumber makanan yang berlebihan tadi, ya, sumber makanan yang begitu banyak, kita manfaatkan itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita simpan dia. Ya. Nah, sekarang bagaimana simpannya supaya tidak busuk? Itu pertanyaannya. Ya toh? Nah, sekarang coba, siapa yang tahu bagaimana itu hijauan-hijauan itu kita simpan supaya dia tidak rusak atau tidak busuk? Ya? Dengan cara diawetkan. Ya. Nah, dengan cara diawetkan. Nah, jadi kalau kita perhatikan cara pengawetan ternak makanan ternak tadi, itu berarti kita menyimpan dia. Ya. Dengan kita memberikan perlakuan, kita simpan hijauan tadi, dia akan bertahan lama. Ya. Kemudian bisa kita gunakan pada saat musim kemarau seperti tadi ini. Ya. Ternak-ternak yang kekurangan hijauan tadi bisa kita kasih makan dengan hijauan yang sudah kita awetkan tadi. Nah, seperti itu. Jadi nanti coba kalian lihat. Nah, ini macam bentuk pengawetan hijauan. Nah, ada 4 macam cara ya pengawetan hijauan itu sendiri. Yang pertama, pembuatan silase. Kemudian yang kedua, pembuatan pie. Yang ketiga, fermentasi api. Dan yang keempat itu api. Nah, jadi ada 4 cara hijauan itu tadi kita awetkan. Ya. Nah, di sini sekarang yang Pak Guru mau ajarkan pada kalian yaitu pengawetan hijauan dengan teknik yang pertama ini. Ya. Silase. Ya. Nah, sekarang Pak Guru akan menaikkan lagi video ya. Nah, kamu amati video pembuatan silase itu sendiri. Sebentar setelah kalian mengamati video ini, kalian silakan bentuk kelompok untuk mengerjakan tugas yang perlu kasih. Bisa? Bisa, Pak. Ya, kita nonton lagi satu video. Ya, kita lihat ya video yang kedua. Jadi kalian perhatikan, kalian lihat ketika apa saja yang dilakukan ya. Membuat video bagaimana cara membuat silase ya guys. Di sini saya udah
menyiapkan ya, sudah ada berbagai macam jenis daun, dari daun legung, daun kalendra, daun mangkoro, juga ada rumput-rumputan, rumput gajah ya, ada daun singkong, banyaknya ada daun nangka. Ini semuanya dicacah, terus kemudian dijadikan satu, dicampur, lalu digiling. Ini mesin choppernya guys. Jadi untuk daun-daunnya sendiri sebelum dilakukan penggilingan tuh saya diamkan dulu selama 3 harian ya, supaya kadar airnya itu berkurang. Karena apa, kalau kadar airnya tinggi, kita buat silase itu bisa gagal karena nanti terjadi proses pembusukan. Maka kalian sebelum bikin silase sebaiknya itu didiamkan dulu supaya airnya itu turun. Oke, bagaimana prosesnya? Simak terus, tonton terus videonya. Untuk memudahkan proses pencacahan kalian perlu mesin chopper ya guys. Karena kalau mau cacahnya pakai manual, pakai arit, wah nggak kejar gitu. Apalagi kalau domba kalian banyak, otomatis kan pakannya juga butuh banyak. Kan wajib banget punya mesin chopper. Jadi berarti kalian anak-anak tadi ya. Nah, ntar kita praktek cara pembuatan. Jadi sini percampuran cacahan daun sudah selesai. Berikutnya tinggal kita masukkan ke dalam gentong. Ya guys, ini gentongnya sudah penuh ya, daunnya sudah penuh, sudah padat. Saat itu tinggal ditutup rapat dan dikunci menggunakan ring.
depan dan ditunggu sampai 3 minggu ya. Setelah 3 minggu biasanya setelah 3 minggu tuh si lasernya udah jadi dan sudah siap diberikan ke orang. Ya, itu tadi anak-anak tayangan video. Ya, berupa teknik atau cara-cara pembuatan sinase. Jadi pemirsa kalian sudah tahu. Ya, sudah lihat yang jelas tadi di video, yaitu tentang teknik-teknik atau cara-cara pembuatan sinase. Jadi sebentar, ya, setelah ini Guru akan membagi kalian dalam kelompok. Dan sebentar Guru akan bagikan LKPD. Nah, kalian silakan berdiskusi dengan teman kelompok untuk menyelesaikan tugas yang Guru kasih. Ya? Ya, Pak. Berdasarkan dari hasil pengamatan video. Ya? Jadi baik. Silakan kalian untuk membentuk kelompok. Ya. Kelompok kecil saja dan kelompok yang banyak. Ya, dia kelompok, pas lah dia kelompok. Berapa? Ayo, silakan. Sudah? Ya. Jadi dibagi dalam 3 kelompok. Ini dikatakan ini. Ya. Nanti terusnya jawaban di sini. Ya. Apa yang jelas? Kelompok ini suara. Nah ini terakhir dia. Saya terus di sini. Dia di sini. Suara ya, suara. Tapi yang depan. Suara situ. Mana ada? Bukan tempat-tempat ada sebetulnya. Ya, dari itu tadi silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Nah, terus dulu nama kelompok. Ya, kemudian jawabannya. Waktunya 15 menit. Ya.
Satu dua tiga. Ada di sini
Jelaskan keuntungan. Ya, ada jemu. Oh, itu dia sudah. Jelaskan keuntungan pembuatan gelas yang kecil. Kecil. Ya, 10 menit lah ya. Ya Pak. Sudah? Ini.
Ya, sudah ya? Jadi baik, kalau sudah kita siap saudara, kita siap untuk mempresentasikan hasil kerja kalian di depan ya. Iya, Pak. Ya, kalau sudah, silakan kita siap untuk mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Ya, siap kan? Ya, Pak. Oke, baik. Silakan kita duduk yang rapi. Ya. Untuk kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Ya, Pak. Ya, jadi untuk pertanyaan tadi pada LKPD kita yaitu untuk perancangan ya, perancangan sebentar pada saat kita melakukan praktek ya. Ya, Pak. Jadi sebelum kita melakukan praktek kita harus mengenal dulu, kita harus cari tahu dulu apa-apa saja yang akan kita kerjakan sebelum kita melaksanakan praktek ya. Jadi supaya kalian jangan tersalah-tersalah akan sebentar pada saat praktek. Nah, silakan. Pertanyaan pertama tadi, siapa yang mau ini? Kelompok mana? Yang mau menjawab? Ya, silakan. Kelompoknya Geraldine. Pertanyaan yang Jadi, pertama. kamu silakan maju. Dia sekolah sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi saya mewakili kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan silase? Silase adalah hijauan pakan ternak yang disimpan dalam keadaan segar setelah mengalami proses ensilase. Yang kedua, tujuan pembuatan silase. Yang pertama, mengantisipasi keterbatasan sumber pakan ternak di musim kemarau
dan memanfaatkan kelebihan pakan ternak berupa hijauan yang tersedia sepanjang musim hujan, mengawetkan dan mengurangi kehilangan saat makanan suatu hijauan untuk dimanfaatkan pada masa mendatang. Ya. Terus prinsip-prinsip pembuatan silase. Prinsip pembuatan silase adalah menghilangkan udara dengan cepat agar tercapai suasana anaerob, menghasilkan asam laktat yang membantu menurunkan pH, mencegah masuknya oksigen ke dalam silo, dan menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri pembusukan selama penyimpanan, sehingga hijauan pakan dapat disimpan dalam keadaan segar dan dalam waktu yang lama. Ya, itu tadi ya, anak-anak. Silakan untuk kelompok lain. Duduk Pak. Ditanggapi dulu tuh. Atau mau duduk memang? Ya, silakan. Nanti sambil dari tempat duduk ya. Kelompok lain, kalau ada pertanyaan atau yang lain, silakan untuk ditanyakan. Jadi tadi yang pertama itu tentang pengertian silase. Ya, tadi kelompok 1 mengatakan bahwa silase itu adalah ya hijauan pakan ternak yang disimpan ya dengan cara diawetkan dan kadar airnya 60 sampai 70% ya. Kemudian tujuan tadi pembuatan silase yang pertama itu untuk memanfaatkan kelebihan hijauan pakan ternak pada saat musim hujan, dan yang berikut untuk memperpanjang masa penyimpanan hijauan itu ya. Mungkin ada dari kelompok lain yang menanggapi? Tidak ada ya? Ya, kelompok kalau gitu itu tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Kita berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, kemudian yang berikut silakan kelompok yang mau maju untuk mempresentasikan rancangan pembuatan silase atau cara-cara pembuatan silase. Kelompok mana yang mau maju? Cara pembuatannya yang kita sudah tadi yang tadi. Cara pembuatan silase atau teknik-tekniknya dia. Ya. Ayo, silakan. Ya, silakan. Mau maju rame-rame juga tidak apa-apa. Kalau masuk orang Subang, saya buat di rumah, tapi di luar. Ayo, silakan. Silakan kelompok. Mana kemudian? Proses
pembuatan silase dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Hijauan dipanen pada saat pertumbuhan vegetatif menjelang generatif dengan cara dipotong dengan menggunakan sapi tanpa alat yang lain. 2. Hijauan dikumpulkan dan diangkut ke tempat dekat dengan silo. 3. Sebelum dibuat silase, hijauan diangin-anginkan terlebih dahulu, kemudian dipotong-potong atau dicacah menggunakan alat koper dengan ukuran 3-5 cm. 4. Hijauan yang telah dipotong atau dicacah ditambah atau dicampur dengan salah satu atau gabungan beberapa bahan pengawet seperti tetes, dedak, menir, tepung jagung, atau bahan pengawet lainnya dengan perbandingan tertentu. Kemudian diaduk atau dicampur sampai rata. 5. Saran penggunaan bahan pengawet dengan beberapa alternatif sebagai berikut. Menggunakan tetes dengan perbandingan 3 kg tetes per 100 kg hijauan. Menggunakan dedak halus dengan perbandingan 5-6 kg per 100 kg hijauan. Menggunakan tepung jagung dengan perbandingan 3 kg per 100 kg hijauan. Menggunakan menir dengan perbandingan 3,5 kg per 100 kg hijauan pakan ternak. Setelah dicampur rata, selanjutnya dimasukkan kantong plastik sambil dipadatkan untuk meminimalisir sisa udara di dalam kantong plastik. Jika perlu menggunakan alat vakum untuk menyedot atau mengisap udara yang ada di dalam plastik. Kantong plastik yang sudah berisi bahan silase dalam keadaan padat dan relatif kedap udara. Selanjutnya, diikat dengan tali rafia sampai kencang hingga tidak mungkin lagi udara dari luar masuk ke dalam kantong plastik. Kemudian disimpan di tempat yang ternaungi dari sinar matahari secara langsung. Silase sudah jadi setelah berlangsung 3-4 minggu. Kemudian silase dapat dibongkar dan diangin-anginkan sebelum diberikan kepada ternak. Iya, pas. Kita berikan tepuk tangan dulu buat silakan duduk. Jadi pengurusan tidak ada lagi yang ditanyakan. Ya, jadi sudah jelas ya. Sudah jelas langkah-langkah atau cara pembuatan silase tadi. Ya, jadi yang pertama yang harus kita siapkan adalah hijauan. Ya, Pak. Pakan ternak itu bisa berupa rumput. Ya, kemudian bisa kita pakai daun-daun tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan oleh tumbuh-tumbuhan. Contohnya daun lantoro, daun nangka, ya, daun dawang, dan daun ubi, dan daun jagung bisa. Ya, Pak. itu tadi kita siapkan sudah semua hijauan-hijauan tersebut. Setelah sudah disiapkan, kemudian kita potong-potong kecil hijauan tadi, ya, dengan menggunakan alat potong, bisa menggunakan parang. Setelah itu kita campurkan dengan bahan-bahan yang sudah disebutkan tadi oleh teman kalian. Yang pertama, bahan-bahan bisa kita campur dengan dedak atau pau, ya. Kemudian bisa kita campur dengan tepung jagung, bisa kita campur dengan tetes tebu, ya, atau bisa kita campur dengan mikroorganisme, ya, yang pengurus sudah siapkan di sini. Jadi ada bahan-bahan yang kita sudah siapkan. Nah, ini namanya mikroorganisme, ya, EM4. Jadi ini dia tujuan dari pembuatan silase itu kita menghasilkan asam laktat tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, asam laktat itu bisa didapat dengan proses anaerob, ya, dengan proses kita mengeluarkan udara yang ada pada tumbuh-tumbuhan tadi, oksigennya dikurangi, kemudian kita tutup dia dalam suatu wadah yang tertutup. Nah, dia mencapai sudah suasana yang anaerob. Nah, pada saat itu maka bakteri asam laktat itu dia muncul sudah, atau mikroorganisme. Nah, bakteri ini tadi yang berfungsi atau bertujuan untuk mempertahankan
sifat daripada hijauan yang kita simpan tadi. Ya, nah dia disimpan sehingga tidak busuk dia karena ada bakteri asam laktat tadi. Ya, dia akan melawan itu bakteri pembusukan tadi. Sehingga hijauan ini tadi dia tidak busuk setelah kita simpan cukup lama, 3 minggu membayangkan, disimpan 3 minggu tidak rusak. Nah, mengapa demikian? Karena dia sudah dalam tahap prosesnya secara anaerob, kemudian ada mikroorganisme yaitu asam laktat yang dihasilkan tadi. Ya, nah jadi kalian sudah cukup memahami teknik-teknik pembuatan silase. Untuk itu sekarang langkah kita yang berikut yaitu kita menyelesaikan proyeknya kita. Ya, apa proyeknya tadi? Proyeknya adalah pembuatan silase. Langkah-langkahnya sudah ingat ya? Nah, jadi tetap dalam kelompok. Silakan nanti kelompok ganti pakaian kerja. Ya, ganti pakaian kerja selama 5 menit. Kalau kasih waktu, ya, untuk mengganti pakaian. Kita siapkan alat dan bahannya di luar untuk kita lakukan praktek. Silakan. Siap. Dan di sana. Jadi baik, kita sudah menggunakan seragam untuk praktek. Jadi sebentar yang kalian lakukan yaitu pembuatan silase. Ya, praktek pembuatan silase. Silakan mengikuti langkah-langkah tadi yang sudah disampaikan oleh teman kelompoknya kalian dan yang sudah kalian nonton tadi di video. Ya, jadi di sini sekarang Pak Guru sudah siapkan alat-alat untuk pembuatan silase. Yang pertama, karena kita tidak ada mesin chopper atau mesin pemotong, kita bisa menggunakan parang ya. Nah, jadi parang kita siapkan, kemudian kita siapkan papan juga untuk iris, ya, untuk dipotong-potong itu sebentar. Setelah itu hijauannya ini ada di sini, yang sudah dilayukan tadi, ya. Jadi hijauan ini sebentar kalian timbang, ya, timbang, kemudian dilakukan pencacahan atau pemotongan hijauannya. Setelah itu kita beri perlakuan seperti yang tadi ya. Kita campurkan dengan dedak, ini Pak Guru sudah bawa, ya, dicampurkan dengan dedak. Setelah itu tahapan berikutnya kita masukkan ke dalam kantong atau silo. Ini ada macam-macam tempatnya dia ya. Nah, ini namanya silo plastik. Nah, kantong hitam disimpan di dalam sini. Kita padatkan supaya dapat suasana anaerob. Ya, suasana di mana oksigen itu dia berkurang. Ya, jadi sebentar masing-masing kelompok itu mengerjakan tugasnya dan Pak Guru akan nilai pekerjaannya dia. Ya, Pak. Jadi yang dinilai itu kalian punya keaktifan di kelompok pada saat melakukan proses pengerjaan itu ya. Bagaimana kerjanya tepat, tidak sesuai dengan langkah-langkah, kemudian bersih tidak cara kerjanya, itu yang akan kita Pak Guru nilai. Ya, jadi silakan sebentar. Masing-masing sesuai dengan kelompoknya untuk melakukan praktek ya. Silakan. Nanti sebentar kalian bisa lihat sini ya. Ini ada timbangan ya. Timbangan untuk menimbang hijauan dan bahan campurannya dia. Dan ada bisa kita tambahkan mikroorganisme. Dan bisa dengan 2 cara. Yang pertama kita dengan menggunakan dedak atau PAU, kemudian bisa juga kita menggunakan ini mikroorganisme. Ya, ini tujuannya adalah untuk mempercepat suasana asam
pembentukan asam laktat pada pembuatan sinasin tadi ya. Nah, seperti yang Bapak sudah terangkan tadi. Jadi silakan, kita masih punya waktu 30 menit ya. 20 menit untuk pembuatan, sebentar kita masuk lagi untuk kita melakukan refleksi. Ya, silakan per kelompok. Saya bergeser. Yuk. Timbang 20 kilo sudah. Tambah lagi. Ambil kembali. Sabar, timbang dulu. Kita dulu yang dilarang bendera. Ini kan di sini nanti. Ya, dia. Masuk. Sudah selesai timbang berapa itu? Ini Tambah. Terus. Sudah sini. Betul, makannya dulu. Dua puluh. Angkat pakai ini saja. Angkat pakai ini. Ini jarak. Angkat di tangan lu. Kenapa dulu? Timbang juga. Tunggu ini. Ini. Angkat semua. Dia. Dapat di belakang. Timbang bahan. Ayo atuh. Tambah lagi loh, Terserah kalian mau buat berapa kilo? 10 kilo, 20 kilo bisa. Tambah lagi 5 kilo lah minimal. Itu demi belum. 10 kilo ya, pas. Seorang ini timbang ke timbang saya jadi Jadi kita kan dona. Usaha Ayo, kilo lo. Ayo. Mana? Rio mula tak ni mampian ke tu punya dia. Mana kera. Mana pas ni. Hati-hati dalam bekerja. Terlalu full obat. Bisa
Woi, ada buah. Ini bisa tadi masuk dah. Susun. Ya, susun ya, Boy. Kata pick up kan. Itu deh, Jumre. Panas sekali nih. Ini. Ya, timbang ini tahu. Kasih lebar kasih. Kasih tarik deh. Ya, tarik. Ya. Jangan jarang. Siram. Ada apa? Ini kasih foto. Ya. Kita akan melaksanakan Isi karung coba. Ya, isi suku lagi. Isi di. Sabar. Campur bye-bye dulu. Lepas. Woi, campur pala doi. Tidak ada. Kasih padat. Tekan kasih padat. Lihat. Ya, injak apa? Kasih apa dulu? Ya, gulung dulu. Kasih padat dia. Tidak. Masih sampai rata dan di sini. Ya, kasih merata. Habis itu ikat dia. Kasih air kena udara, kasih inang. Kasih keluar udara. Jangan kasih lubang. Dia ini dulu. Tunggu. Ini Kasih begini.
Ya. Pelan-pelan saja. Sudah Pak. Minta ke apa tuh? Tunggu. Itu kan tuh. Timbangan, tolong guru. Simpan baik-baik, sabar, tunggu. Apa timbangan? Tunggu ada. Ya, dipadatkan. Ini, padat. Tidak, pakai tangan. Bisa pakai tangan aja. Ya. Apa ya? Eka, kamu jangan pakai dada, kamu pakai ini. Pakai ini. Ayo dulu supaya dia mana masuk ngopet inyem kena berapa? Yang kelompok 3 itu ada aku. Nah, yang kelompok 3 pakai mikroorganisme ya. Nah, kita campur dia dengan Tunggu pikir aja. Nah, saya. Hamil apa? ya pakai ini ya. Di botol pinang. M4. Bisa juga situ, tidak apa-apa. Nanti dicampur juga satu dengan tambah kakak. Iya. Ini namanya Putri Yana. Itu dia pintu wayang. Ya, oi, mantap itu. Simpan bapak. Tunggu. Nanti sebentar tidak. Buang menjarang. Sudah, Putri, mari. Putri coba di sini. Laki-laki tidak bisa bergerak. Nah, ini ya. Sekarang perhatian, anak-anak. Ini untuk yang kelompok 3, mereka menggunakan bukan lagi menggunakan dedak padi yang secara kering, ini menggunakan mikroorganisme ya. Nah, jadi mikroorganisme juga ini dia larutan EM4 untuk peternakan. 1 liter air itu kemudian nanti disemprotkan pada pakan yang sudah dipotong-potong tadi ini ya. Campur-campur kemudian nanti baru ini apa? Nah, ini ya. Kita campur di sini. Yuk, nggak campur. Apa yang kau takut? Ini kalau untuk peternakan, ya. Ini yang pertama dia punya fungsinya dia ya. Untuk menyeimbangkan mikroorganisme yang menguntungkan dalam perut ternak. Ya. Kemudian memperbaiki kesehatan ternak. Bisa ini. Menurunkan amonia pada kotoran. Nah, nanti kita tambah larutan air gula ya. Nah, larutan air gula ditambah di sini atau tetes tebu itu kita tambah pada mikroorganisme. Setelah itu baru kita percik-percik di ini. Silakan dulu. Yang lain campur. Campur Jupri. Ya, begitu ya. Awas tumpah. Pas satu saja Eka jangan masuk. Video. Yang lain sudah cuci tangan ganti kembali. Silakan kami atau bermasuk. Di sini guys. Di sini guys. Iya, pas yang terlalu basah. Pas. Nah, Sudah merata ini. kita simpan dulu sedikit ya. Simpan dulu dia ini angin sedikit. Di angin, ya, di apa sedikit. Baru. Pas.
Belum habis. Isi di ini. Sama tuh dia ini sedikit tuh. Kena angin sedikit, diangin-anginkan sedikit. Apa dingin kok? Mau ganti di mana kok? Bisa kita ganti letak. Hoi, hoi. Ada setan di dalam. Di sana. Jangan di dalam. Supaya bawa ini kasih tahu. Udah kayak, hai. Dia nyontek. Dengan sih. Isi sudah. Isi sudah. Ya. Mantap Putri. Nak ini. Nak ini. Ini. Isi apa ini? Udara. Iya, Pak. Ini apa sih? Ini mudah. Coba. Ada dingin angin nanti ya. Dari mana ini? Jepit. Itu kompos sama antara. Buang sih. Dua sudah. Bersegar bu. Siapa? Oh, kambing di mata lah. Asli bisa kambing itu. 20 dari sisi. Ya, tadi sudah selesai kita melakukan praktek. Lalu harapan semua sudah bisa melaksanakan praktek tersebut di rumah. Nah, jadi ide tadi, ya, tujuan tadi itu kalian bisa mengajarkan teknik pembuatan silase ini pada orang tua ataupun tetangga di sekitar yang mempunyai ternak, ya, khususnya ternak ruminansia. Ya. Iya Pak. Nah, kemudian sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, nah tadi kita sudah melakukan praktek. Tadi ini Pak Guru mau ada game sedikit. Mau bermain tidak? Mau. Ya? Mau. Ya? Ya. Jadi sekarang kita akan melakukan game sederhana saja gamenya. Ya, nama gamenya itu gajah dan semut. Nah, ini kalau bilang gajah dan semut. Ya, ini bukan sengaja. Ya. Gajah dan semut. Ya, jadi sebentar kalau Pak Guru bilang, ya, coba kalian perhatikan cara bermainnya. Sebentar kita sambil berdiri. Ya, kalau gajah, kalau Pak Guru bilang gajah, kalian bilang kan gajah besar ya loh? Besar tapi kakinya kecil gini. Ya. Kalau
semut kecil tapi bentuknya besar, gitu ya. Misalkan kalau berulang, gajah Kecil. semut Besar. ya, bisa? Nah, bangun dulu, bangun. Ya, kita menyanyi dulu ya, menyanyi gajah dan semut kan? Ya, nah, gajah. Ya, siap? Sebentar, kalau sambil jalan, sambil tanya, siap-siap ya. Kalau yang salah sebentar, ya, yang salah sebentar dapat hukuman. Ya, hukumannya pertanyaan dari dulu harus jawab. Ya, konsentrasi, siap. 1, 2, 3. Sabar, hukumannya satu pertanyaan dari guru. Ya, Rini, bahan apa saja yang bisa dipakai untuk pembuatan siasat? Bahan tambahannya? Pola. Ya, Pola. ya, tahu, dedang, pola, kemudian bisa tepung jagung, ya, kemudian bisa EM4 atau mikroorganisme. Oke, 1, 2, 3. Gajah. Ya. Silakan dulu kembali. Ya, baik, sudah. Anak-anak. Jadi itu tadi ya pembelajaran kita tentang pengertian tinjauan pakar terhadap Indonesia. Dalam hal ini tentang pembuatan silase ya. Ya, Pak. Jadi dalam pembuatan silase itu memang ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan ya. Ya. Nah, yang pertama kita harus siapkan semua alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Nah, kemudian kita harus tahu juga apa tujuan dari pembuatan silase. Ya, tujuan tadi sudah jelas untuk kita menyimpan hijauan pakan ternak yang berlebihan pada saat musim hujan. Itu salah satu tujuannya dia. Kemudian kita mengetahui prinsip dari pembuatan silase itu sendiri yang sudah kalian laksanakan tadi. Ya, banyak prinsipnya dia. Yaitu prinsipnya untuk mencapai suasana anaerob. Ya, kemudian terbentuknya asam laktat. Ya, setelah asam laktat terbentuk, buat apa tadi itu PAU atau dedah kita taruh? Itu dia sebagai sumber karbohidratnya bakteri asam laktat tadi. Ya, atau dengan kata lain sebagai bahan makanannya dia. Nah, tujuan bakteri asam laktat tadi untuk membunuh mikroorganisme ini pembusuk pada hijauan pakan ternak itu sendiri. Ya, kemudian nanti ini kita simpan dia selama 3 minggu atau 21 hari. Setelah itu kita siap dipanen. Ya, nanti setelah ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang cara kita memperhatikan. Ya, kita mencari tahu hasil praktek yang kita sudah laksanakan tentang pembuatan silase. Ya, Pak. pertemuan berikut nanti kita akan lihat hasilnya dia ini. Setelah kita simpan selama 3 minggu, kita akan lihat hasilnya. Apakah mendapatkan silase yang baik
dengan ciri-ciri yang sudah kalian sebutkan tadi. Jadi silase yang baik itu dia kering, tidak berair, ya, kering tidak berair, kemudian baunya harum seperti bau tape, tahu tape ya, berbau-bau asam gitu ya. Kemudian kalau kita kasih makan pada ternak, dia masih mengandung nutrisi, ya, nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak untuk pertumbuhannya dia. Ya, kemudian itu tadi. Dan Pak Guru juga mengucapkan terima kasih kepada kalian telah bekerja sama dalam kelompok tadi. Kalau tidak kalian kerjasama, pekerjaan tersebut mungkin tidak akan selesai. Ya? Ya, Pak. Berikan tepuk tangan untuk ketiga kelompok. Ya. Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran kita, Pak Guru mau tanya dulu sedikit. Ya? Ya, Pak. Pak Guru mau tanya dulu sedikit tentang materi kita tadi yang kita sudah belajar. Ya? Ya, kalau sebentar angkat tangan ya. Ya. Nah, pertanyaannya Pak Guru kan singkat saja. Kamu sudah lakukan tadi, ya? Ya, Pak. Nah, coba. Yang pertama, satu orang coba terangkan ulang langkah-langkah pembuatan silase. Yang tahu kan? Langkah-langkah yang sudah kalian lakukan tadi. Secara sederhana saja. Angkat tangan, ya Pak. Ya, silakan, Geraldine. Yang pertama digiling atau dicincang sekitar 3-4 cm. Ya. Terus dicampur dengan dedak. Ya. Habis itu dimasukkan ke dalam plastik hitam dan ditunggu sekitar 3-4 menit. Ya, masih ada yang kurang. Coba, maksudnya tadi, ya memang langkahnya sudah betul, hanya nanti kita langkahnya diisi dalam kartu plastik itu kita hilangkan udara yang dulu. Ya, nah, Diinjak-injak untuk nah dipadatkan ya, dipadatkan untuk mengurangi dia punya kadar oksigen. Ya, itu tadi. Jadi masih ada ingat ternyata langkah-langkah dalam pembuatan silase itu gampang saja kita lakukan di rumah pun bisa. Ya. Ya, Pak. Kemudian yang berikut, pertanyaan kedua. Apa maksud ya penambahan misalnya tadi kalau teman kalian kan tadi itu ada tambah pau atau pola benar, ada tambah tepung jagung, tambah tetes tebu atau tambah mikroorganisme. Itu untuk apa ya? meningkatkan protein di dalam itu Di dalam makanan. makan silat. Ya. Ya, untuk meningkatkan kadar protein. Ya, yang paling caranya bagaimana? Ya tadi mikroorganisme atau asam laktat tadi yang dihasilkan oleh mikroorganisme karena suasana asam itu dia membutuhkan makanan ya. Nah, makanannya berupa karbohidrat. Ya, karbohidrat itu dia bisa dapat dari mana? Dapatnya dari bahan tambahan. Ya, Ya, Pak. dia dapat di kemudian tepung jagung. Nah itu sumber karbohidrat dia. Atau tetes tebu. Nah itu sumber karbohidrat dia. Nah itu tadi ya. Kemudian apa lagi? Yang terakhir. Ini kemudian saudara yang sudah lapar belum istirahat. Mendengar kami. Ya, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Tujuan apa? Tujuan dari pembuatan silase? Ya? Silakan. Mengantisipasi keterbatasan sumber pakan ternak di musim kemarau, memanfaatkan kelebihan pakan ternak berupa hijauan yang tersedia sepanjang musim hujan dengan mengawetkan dan mengurangi kehilangan saat makanan suatu hijauan untuk dimanfaatkan pada masa mendatang. Ya, itu tadi tujuannya dia. Jadi pemanfaatannya dia ya, untuk memanfaatkan kelebihan hijauan pakan pada saat musim hujan. Jadi kita jangan buang-buang itu. Kalau musim hujan kita bisa
ambil sebanyak-banyak yang kita mampu, ya, kita buat dia dalam plastik ini besar-besar, pastinya bisa tutup satu apa. Atau bisa kita cari tong plastik yang kita lihat tampung air itu, ya, ditampung di tong plastik seperti yang kalian lihat pada video tadi, ya. Nah, seperti itu. Di peternakan besar itu kalau kita ke luar daerah, peternakan besar, mereka seperti itu caranya, mengawetkan dengan pembuatan silase. Itu ya. Ya, jadi itu tadi anak-anak. Jadi kita sudah sampai di penghujung pelajaran kita. Nanti kalian silakan aplikasikan apa yang kalian sudah dapat pada hari ini di lingkungan rumah masing-masing ya. Bisa ajarkan kepada orang tua atau bisa ajarkan pada tetangga. Yang penting kalian sudah ada teknik atau keterampilan yang kalian kuasai. Ya. Nah, itu saja mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Sebelum kita pulang, sebelum yang istirahat, satu orang pimpin kita berdoa. Dia sudah. Ya, dia berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi ini, dia pimpin kita untuk berdoa. Dan berdoa pula. Berdoa sih. Sudah berakhir pelajaran. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah mendidik kami dari awal pembelajaran kami hingga akhirnya. Sekarang ya Tuhan, kami akan tunggu setelah hidup kami dari awal terkena hingga pada akhirnya. Hanya ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, maka Tuhan, amin. Ya, dari baik anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan ya. Satu opsi. Ya. Alright. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Ya Pak.